Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Akbari, nomor absen 6, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menyajikan makalah yang berjudul Kedudukan Humas, Kedudukan, Peranan, dan Fungsi Humas, yang disajikan oleh kelompok 6 dari kelompok saya. Sebelum saya memulai untuk menyajikan makalah ini, pertama yang terhormat pada dosen pengampu Dr. Suhaimi SPD MPD, dan yang terhormat kepada teman-teman saya, mahasiswa kelas 8A PGSD, dan yang terhormat pada kelompok 6 yang saya wakili dalam menyajikan makalah ini. Sebelum kita memasuki sajian pada makalah hari ini, pertama-tama saya imbau terlebih dahulu bahwa janganlah keluar rumah terlebih dahulu, karena kita tahu bahwa adanya pandemi virus corona di sini. Jadi tetap stay at home dan bekerja di rumah, dan belajarlah sambil di rumah. Jadi untuk pertama hari ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan, peranan, dan fungsi humas. Jadi dalam makalah ini akan membahas yang pertama adalah kedudukan, peranan humas, peranan dan fungsi humas. Lalu untuk bagian yang kedua yaitu tugas humas sehari-hari, dan yang terakhir adalah permasalahan yang dihadapi. Sebelum memasuki sajian pada makalah hari ini, saya ingin mengingat kembali pembelajaran atau makalah yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya bahwa esensi dari humas itu sendiri adalah bagaimana cara kita menjembatani, atau tugas humas itu sendiri memiliki esensi untuk menjembatani hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Jadi sekolah untuk meningkatkan kepercayaan, tingkat kepercayaan dan hubungan citra yang positif, itu harus diinformasikan apa yang dilakukan, apa yang dicapai oleh lembaga pendidikan. Masyarakat itu harus tahu apa yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Jadi dalam keberhasilannya sekolah dalam memajukan mutu pendidikan itu harus adanya keterlibatan antara publik internal maupun eksternal. Jadi dalam konteks inilah bahwa kegiatan kehumasan itu sangat penting dalam lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu dan daya saing. Karena pada dasarnya di sini humas itu sendiri membangun komunikasi dan relasi dengan publik untuk membangun pengertian dan mengembangkan kemaslahatan bersama. Jadi yang pertama di sini akan saya bahas adalah kedudukan humas. Seperti yang kita ketahui bahwa kedudukan dalam arti bahasa bahwa di situ ada tempat. Jadi kedudukan itu pasti akan ada tempat. Seperti saya di sini, bahwa saya duduk di bangku, berarti saya memiliki kedudukan. Lalu saya menjelaskan sesuatu makalah di sini, berarti saya memiliki kedudukan, yaitu sebagai penyaji. Jadi artinya di sini kedudukan humas itu memiliki tempat dalam melaksanakan suatu tugas kehumasan. Jadi dalam arti sempit itu kedudukan humas itu dibagi menjadi dua dalam organisasi sekolah. Jadi humas itu pertama adalah suatu realisasi fungsi komunikasi, itu dari sudut pandang manajemen. Lalu yang kedua adalah bagian dari kegiatan administrasi pendidikan. Jadi yang pertama adalah humas adalah suatu realisasi fungsi komunikasi. Seperti pada katanya tersebut, di situ kan ada realisasi dan komunikasi. Jadi di sini ada berupa kegiatan dua aspek atau dua orang atau dua katakanlah golongan, misalkan dari sekolah
maupun masyarakat. Jadi di sini harus adanya realisasi atau hubungan timbal balik atau hubungan yang baik, menjalin suatu hubungan agar terjadinya kemaslahatan bersama. Jadi ada timbal baliknya. Jadi di sini kedudukan humas itu sendiri ada yang pertama itu sebagai realisasi fungsi komunikasi. Jadi humas itu sendiri memiliki kedudukan dengan arti bahwa mereka harus menciptakan realisasi atau hubungan yang baik antara publik, eksternal maupun internal. Lalu yang kedua adalah humas adalah bagian dari kegiatan administrasi pendidikan. Jadi artinya di sini bahwa humas itu sendiri juga termasuk kegiatan administrasi pendidikan. Jadi di dalam struktur sekolah itu sendiri pasti akan ada yang namanya organisasi sekolah. Nah, jadi administrasi itu dapat dikatakan bahwa di situ dikelola oleh tenaga sekolah itu sendiri. Jadi sebagai pemimpin lembaga atau kepala sekolah itu bisa menunjuk seseorang dalam melengkapi administrasi pendidikan itu sendiri. Jadi humas itu sendiri juga ditentukan oleh pemimpin lembaga. Lalu yang kedua adalah di situ humas di sekolah. Jadi pada dasarnya konsep fungsional humas itu sendiri dibagi menjadi 3. Jadi di sini secara bahasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama penghubung opini publik, yaitu kedua konsultasi, yang terakhir itu perencana dan pelaksana. Jadi pada dasarnya konsep fungsional humas itu sendiri itu merupakan penghubung opini. Jadi maksudnya adalah seperti yang saya katakan tadi bahwa humas itu sendiri sebagai jembatan atau penghubung antara sekolah dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu harus diinformasikan apa yang jadi tujuan bersama. Jadi apa kepentingan bersama dan kebutuhan bersama. Lalu yang kedua adalah konsultasi. Jadi konsultasi di sini jika ada suatu kegiatan yang ada di sekolah maupun di lembaga pendidikan lainnya, itu humas itu sendiri sebagai penasehat atau sebagai pemberian solusi bagaimana bahwa kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi di sini dari konsep itu sendiri, konsultasi itu sendiri, mereka humas itu sendiri memberikan suatu saran maupun solusi dalam kegiatan yang hendak direncanakan, itu harus mendukung yang namanya masyarakat. Jadi harus adanya persetujuan antara publik, internal maupun eksternal, khususnya masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga itu ada perencanaan dan pelaksanaan. Jadi perencanaan dan pelaksanaan ini tadi kan ada sebuah kegiatan atau konsultasi, ya kan, sebagai kegiatan konsultasi. Jadi di dalam perencanaan maupun pelaksanaan itu sendiri, humas itu terlibat di dalam hal tersebut. Jadi ketika dalam merencanakan suatu hal, jadi itu harus diberi suatu hal yang akan dilakukan oleh pelaksana kegiatan tersebut. Jadi humas itu sendiri memberikan saran bagaimana agar diterima oleh masyarakat sekitar dan lain sebagainya dan tidak mengganggu masyarakat, atau juga dapat melibatkan masyarakat. Jadi humas itu sendiri, humas di sekolah itu sendiri, mereka sebagai penghubung atau fasilitator yang memberikan fasilitas antara sekolah maupun masyarakat sekitar. Jadi ketika ada sebuah kegiatan itu mereka tahu, masyarakat jadi tahu, maka mereka mereka percaya dan memberikan leluasa pada sekolah. Dan juga maksud saya memberikan leluasa itu bahwa mereka percaya bahwa kegiatan tersebut bermanfaat bagi peserta didik dan bagi mereka juga, karena
selebihnya mereka juga ada juga yang orang tuanya. Itu beberapa humas bagian dari di sekolah. Yang ketiga yaitu pada bagian kedudukan humas itu yaitu pelembagaan partisipasi masyarakat. Jadi di sini ada beberapa tangga ya kan, sebuah tangga pelembagaan partisipasi masyarakat. Jadi setiap program yang dilakukan atau dalam mencapai suatu tujuan pendidikan atau melakukan suatu kegiatan yang bersifatnya di sekitaran sekolah, maka kita harus melibatkan yang namanya masyarakat. Makanya di sini ada sebuah kedudukan yang harus dilakukan oleh masyarakat, karena di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di sini ada sebuah kedudukan humas itu sendiri yang dapat masuk sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Jadi partisipasi, jadi pelembagaan partisipasi. Jadi ada sebuah tangga dari tingkat bawah sampai ke tingkat tinggi. Jadi itu seperti dalam arti bahwa partisipasi itu ada orang yang ikut atau perwujudan kedaulatan rakyat, bahwa orang itu ikut serta partisipasi, ikut serta terhadap kegiatan yang ada di sekolah. Jadi tangga partisipasi sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat itu menurut diilhami oleh temuan dari Neo Economic Foundation dari buku Rahmat 2016 di halaman 87 sampai 88. Itu yang pertama di tangga paling bawah itu ada manipulasi, yang kedua penetraman, yang ketiga sosialisasi, yang keempat konsultasi, yang kelima kemitraan, yang keenam pendelegasian, dan yang terakhir adalah pengawasan. Jadi dari kata tingkat bawah itu sendiri manipulasi. Jadi manipulasi ini sedikit kata yang dianggap memang manipulasi ini memang sebuah kata yang buruk juga, karena di sini masyarakat merasa percaya padahal apa yang dikatakan itu bisa juga sebuah mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Lalu penetraman itu memberikan informasi dengan tujuan agar warga tidak memberikan perlawanan atau keputusan. Jadi ini dari tingkat selanjutnya penetraman. Lalu yang ketiga itu sosialisasi. Jadi sosialisasi itu sendiri itu pemberian informasi mengenai keputusan yang telah dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan. Jadi dikumpulkan sebuah masyarakat, itu kita dapat melakukan pemberian informasi terhadap apa yang sudah direncanakan tersebut. Lalu yang keempat itu konsultasi. Jadi pemerintah dapat atau lembaga atau pengumuman sekolah itu sendiri terbuka meminta saran dan kritik dari masyarakat terkait suatu keputusan atau kegiatan yang ditetapkan. Lalu kemitraan, yaitu masyarakat dilibatkan. Nah, jadi yang paling baik dari tangga tersebut pada pelembagaan partisipasi masyarakat itu kemitraan. Jadi setiap kegiatan di dalam sekolah itu harus ada dilibatkan masyarakat tersebut. Jadi itu tersebut harus, karena sekolah pada kemajuan sekolah itu dan kesuksesan sekolah, keberhasilan sekolah itu sendiri juga dipengaruhi oleh masyarakat sekitar. Jadi bukan berarti guru saja yang ada di sekolah, tapi masyarakat juga mempengaruhi. Jadi yang keenam adalah pendelegasian kekuasaan. Jadi mendelegasikan keputusan untuk ditetapkan oleh warga. Lalu pengawasan oleh warga. Jadi di sini warga memiliki kekuasaan atau memiliki keputusan atau pengawasan yang mengawasi secara langsung terhadap putusan yang telah. Jadi maksudnya di sini ketika pada tingkat terakhir itu, ketika sudah dilibatkan masyarakat dalam suatu kegiatan, maka masyarakat juga bisa dikatakan sebagai pengawas. Misalkan dalam kegiatan apa yang terjadi, ketika terjadi suatu hal yang terbaik atau yang baik, maka warga bisa mengawasi berjalannya suatu hal kegiatan tersebut.
Jadi itu tadi pelembagaan partisipasi masyarakat. Jadi ada beberapa upaya yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Jadi yang pasti yang pertama itu mengeksplorasi nilai-nilai yang berkaitan dengan norma-norma yang ada di sekitar. Jadi ketika kita melaksanakan suatu kegiatan itu harus berlandaskan dengan lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar di situ sendiri. Lalu yang kedua, memperluas ruang komunikasi. Jadi maksudnya di sini ketika ada sebuah kegiatan kita harus terbuka dalam menerima suatu saran, kritik dan lain sebagainya. Ketika kita terbuka atau transparan dalam melakukan suatu kegiatan, maka masyarakat sekitar itu mau berpartisipasi dalam suatu kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga tersebut. Yang kedua adalah pada kedudukan, tadi sudah saya jelaskan bahwa kedudukan itu memiliki tempat dalam melaksanakan tugas kehumasan itu sendiri. Lalu yang kedua itu masih pada bagian A, itu peranan humas. Jadi humas itu sendiri ketika mereka memiliki suatu kedudukan, maka dari kedudukan tersebut mereka memiliki peranan. Jadi ada beberapa peranan humas di lembaga pendidikan. Yang pertama adalah menjalin hubungan harmonis. Jadi menjalin hubungan harmonis di sini adalah mereka atau humas itu sendiri memiliki tugas untuk menjembatani atau menghubungkan antara sekolah dengan masyarakat. Seperti analoginya bahwa sekolah dan masyarakat, dan itu di tepi sungai, ya kan? Jadi ketika masyarakat itu ingin menyeberangi sekolah atau sekolah ingin peserta didik ingin ke sekolah, maka harus ada jembatan. Maka disitulah tugas humas itu sendiri. Jadi ketika suatu yang namanya kegiatan sekolah maupun tidak informasi-informasi yang penting dalam sekolah, maka humas itu sendirilah yang memberikan informasi dari sekolah ke masyarakat, maupun internal ke eksternal, maupun eksternal maupun ke internal. Itu yang pertama, menjalin hubungan harmonis dengan pihak internal dan eksternal. Lalu yang kedua adalah membina komunikasi dua arah kepada publik internal dan publik eksternal. Jadi di sini membina di sini maksud adalah ketika kita menjalin hubungan, maka harus ada keterikatan atau timbal balik antara sekolah dan masyarakat, masyarakat dan sekolah. Jadi itu harus hubungan pesan, ya kan? Pemberian informasi itu kan bersifat bisa pesan, informasi dan lain sebagainya, itu harus direkatkan sebuah timbal balik yang baik dengan menyebarkan sebuah menggunakan media, dan bisa juga secara langsung, secara tidak langsung maupun secara langsung maupun tidak langsung, juga bisa menggunakan media sebagai perantara informasi tersebut. Lalu yang ketiga itu mengidentifikasi atau menganalisis. Jadi maksudnya di sini adalah mengidentifikasi atau menganalisis itu, humas itu sendiri dilakukan oleh orang yang terampil. Jadi ketika yang dilakukan itu ke arah menganalisis dan mengidentifikasi suatu opini atau berbagai persoalan, jadi lembaga kehumasan atau humas itu sendiri harus memberikan atau membuat suatu analisis, apa sih kebutuhan yang ada di masyarakat, apa sih kepentingan atau hal yang penting bagi masyarakat, apa sih yang harus dibutuhkan oleh sekolah, apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah terhadap masyarakat. Jadi di sini
bukan berarti kebutuhan dan lain sebagainya, juga permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi humas itu sendiri memiliki peranan bahwa mereka tersebut tidak hanya saja menghubungkan, tapi juga menganalisis atau memberikan kajian apa saja yang dibutuhkan, apa saja kepentingan bagi bersama, sebagai landasan bahwa menjalin suatu hubungan. Lalu yang keempat adalah mendengar, berkemampuan mendengar. Jadi maksudnya di sini berkemampuan mendengar itu maksudnya adalah terbuka. Jadi ketika masyarakat memiliki suatu saran maupun kritik, jadi humas itu sendiri menerima apa yang diberikan oleh masyarakat tersebut, saran dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah bersikap terampil. Jadi di sini ketika peranan humas itu sendiri juga sebagai penerjemah antara pemimpin dari sekolah dan pada masyarakat. Jadi supaya tidak mispersepsi, jangan miskomunikasi, jangan. Jadi ketika ada sebuah peraturan atau kegiatan yang ingin dilakukan, itu jangan sampai mispersepsi atau miskomunikasi, karena itu akan berakibat fatal. Jadi di sini humas itu sendiri harus terampil dalam menerjemahkan kebijakan pimpinan yang baik. Dan yang terakhir itu tadi peranan humas. Jadi ada 5 peran humas berdasarkan kedudukan humas itu sendiri. Lalu yang kelima, fungsi humas. Jadi ketika peranan humas itu sendiri tidak terlepas dari fungsi humas itu sendiri. Jadi secara sistematis bahwa fungsi humas itu berkaitan dengan peran humas. Peran humas juga berkaitan dengan kedudukan. Jadi di sini dapat dikatakan secara sistem, dapat dikatakan sebuah sistem. Jadi fungsi humas itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu fungsi konstruktif dan fungsi korektif. Dari kata fungsi konstruktif itu sendiri, kita dapat katakan bahwa konstruk itu namanya katanya membangun atau membina sesuatu hal. Jadi dapat dikatakan sebagai sifat pencegahan dari hal tersebut. Jadi peran humas atau fungsi konstruktif itu sendiri, bahwa humas itu, karena kan pada dasarnya suatu lembaga itu kan pasti memiliki visi misi dan tujuan sekolah. Jadi ketika hal tersebut, otomatis fungsi konstruktif ini bagaimana sih memahami kepentingan publik terkait dengan visi misi itu sendiri, lalu memahami, menyiapkan mental, organisasi, dan mengevaluasi perilaku. Jadi mengevaluasi perilaku ini maksudnya adalah ketika sekolah berada di masyarakat, bagaimana seharusnya sekolah itu di dalam masyarakat itu sendiri. Lalu yang kedua adalah fungsi korektif. Jadi fungsi korektif ini ketika fungsi konstruktif itu sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang tidak berjalan semestinya, maka akan ada sebuah fungsi korektif. Jadi fungsi korektif ini perbaikan dari fungsi konstruktif itu sendiri. Jadi ketika ada masalah krisis dan lain sebagainya terkait dengan publik dan lain sebagainya, maka disinilah humas itu dapat memecahkan suatu masalah. Namun bukan hanya saja humas itu sendiri yang memecahkan suatu masalah, akan tetapi juga harus dilibatkan semua sektor-sektor, berbagai lembaga masyarakat ataupun publik, atau warga sekolah yang terlibat dalam hal tersebut. Selain itu, ada fungsi humas menurut Bertrand et Canfield, bahwa fungsi humas itu dibagi 3, yaitu kepentingan umum, komunikasi, tingkah laku. Jadi fungsi itu sendiri kan fungsi itu sendiri adalah sebuah jadi fungsi itu sendiri dapat
dibagi menjadi 3, yaitu kepentingan umum, komunikasi, dan tingkah laku. Jadi fungsi humas yang pertama adalah kepentingan umum. Jadi humas itu dalam menjalankan humas atau melaksanakan suatu tugas humas itu sendiri memiliki fungsi, yaitu memiliki kepentingan umum. Jadi maksudnya di sini adalah ketika humas itu berjalan, humas itu harus berlandaskan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Jadi ketika melaksanakan humas itu bukan berarti untuk kepentingan sekolah atau pribadi, tapi harus kepentingan umum, kepentingan bersama. Jadi masyarakat, sekolah, dan humas itu sendiri harus melihat apa sih kepentingan umum dan kepentingan yang paling penting terhadap kegiatan ataupun yang paling penting adalah kemaslahatan bersama. Yang kedua adalah komunikasi. Jadi humas itu sendiri seperti yang saya katakan tadi bahwa di sini mereka menjalin hubungan atau menjembatani sekolah dengan masyarakat. Jadi dari fungsi komunikasi itu sendiri mereka memiliki suatu hal yang harus dilakukan agar masyarakat dan sekolah itu bekerja sama maupun masyarakat percaya terhadap lembaga pendidikan itu sekolah. Dan sekolah juga harus melibatkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah tingkah laku. Nah, jadi berkaitan dengan tingkah laku itu sendiri, bahwa kita lembaga pendidikan itu kan berada di lingkungan masyarakat. Jadi sepatutnya bahwa ketika di lingkungan masyarakat, tingkah laku di sekolah itu sendiri harus berlandaskan, anggap saja berlandaskan Pancasila maupun atau norma-norma yang baik. Jadi karena bukan berarti sekolah itu bukan lingkungan masyarakat, kan tetapi sekolah itu juga lingkungan masyarakat. Ya, itu tadi beberapa fungsi-fungsi humas itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan, peranan, dan fungsi humas itu sendiri memiliki saling keterkaitan. Lalu pada bagian kedua itu ada tugas humas sehari-hari. Jadi tugas humas sehari-hari itu yang pertama adalah tadi kan ada kedudukan, peranan, dan fungsi. Lalu dilanjutkan secara harfiah atau implementasinya tugas sehari-hari humas. Jadi ketika mereka memiliki kedudukan, memiliki peranan dan fungsi, maka mereka harus melaksanakan tugas sehari-harinya. Jadi tugas sehari-hari humas itu sendiri dibagi jadi 4, yaitu menyampaikan informasi, yang kedua menyelenggarakan hubungan yang baik, lalu menyampaikan fakta, dan yang terakhir itu melakukan studi dan analisis. Jadi maksudnya di sini humas itu sendiri itu kan sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat. Jadi sepatutnya juga bahwa humas itu sendiri memberikan sebuah informasi dari sekolah ke masyarakat agar mereka dapat memahami dan juga bisa juga dilibatkan dalam informasi tersebut. Lalu yang kedua adalah menyelenggarakan hubungan yang baik dengan masyarakat dan media massa. Jadi humas itu sendiri juga menjaga citra positif di sekolahnya. Jadi harus adanya komunikasi yang baik antara masyarakat dan media massa atau publik eksternal yang universal, ya kan? Lalu melakukan studi dan analisis. Jadi maksudnya di sini bukan hanya saja tugas humas itu sehari-hari humas itu hanya menyampaikan informasi, menyelenggarakan hubungan baik, akan tetapi juga melakukan studi dan analisis. Jadi maksudnya di sini mereka melakukan kajian apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang sebagai kepentingan umum, apa sih yang harus dilakukan dalam membangun citra positif dan membangun keterlibatan partisipasi masyarakat agar humas yang ada di lembaga tersebut atau lembaga yang ada di dibangun itu harus meningkat atau mutu pendidikannya menjadi meningkat. Jadi itu penting. Lalu yang keempat itu adalah pemberian fakta
Jadi ketika ada sebuah informasi yang ada di sekolah itu harus diberikan secara fakta, jangan dibuat mengada-ada. Jadi humas itu sendiri harus memiliki integritas dan kejujuran. Jadi jangan saling menutupi. Jadi ketika ada suatu masalah, humas itu sendiri harus memberikan sebuah informasi yang fakta. Karena disinilah tugas humas yang paling penting dalam pemberian informasi terhadap masyarakat. Itu beberapa tugas sehari-hari humas. Lalu tadi kan sudah dijelaskan tugas sehari. Jadi ada selain itu ada tugas humas sesuai tujuan dan fungsi humas. Jadi itu dari implementasi fungsi humas dan lain sebagainya, peranan dan kedudukan dulu sini sesuai dengan tujuan dan fungsi humas itu sendiri. Yang dibagi menjadi 3 yaitu menginterpretasikan atau menganalisis, mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Jadi humas itu memiliki tugas untuk menerjemahkan atau memberikan suatu kesimpulan, ya kan, memberikan kesimpulan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa sih kepentingan dari masyarakat sebagai landasan untuk memajukan mutu pendidikan sekolah. Lalu yang kedua adalah mempertemukan kepentingan organisasi dengan kepentingan publik. Jadi ketika mereka menganalisis suatu kebutuhan yang ada di masyarakat, perilaku dan lain sebagainya, maka di sini kita temukan itu adalah peran humas, tugas humas sehari-hari. Jadi mempertemukan kepentingan organisasi dengan kepentingan publik. Jadi itu harus disinkronisasikan. Jadi jangan sampai kepentingan lembaga itu berbanding terbalik dengan kepentingan publik. Jangan sampai. Walaupun tidak sejak, walaupun harus sejalan. Jadi kepentingan organisasi dan kepentingan publik itu harus sejalan. Jadi harus ada sinkronisasi. Lalu yang keempat adalah mengevaluasi program-program organisasi lembaga, khususnya yang berkaitan dengan publik. Jadi ketika program itu berjalan, maka dia sudah direncanakan dan sebagainya, itu harus dinilai apakah kegiatan tersebut cocok untuk dilaksanakan pada lingkungan sekitar. Apakah masyarakat itu menerima kegiatan yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Jadi mengevaluasi di sini, tugas mengurusi program ini tugasnya humas itu sendiri. Jadi humas karena tahu apa yang ada di masyarakat dan kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat, maka mereka sebagai pemberian informasi atau konsultasi bagi sekolah dalam melaksanakan program-programnya. Yaitu tadi beberapa tugas-tugas sehari-hari humas. Lalu yang terakhir itu permasalahan yang dihadapi humas. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh humas itu sendiri berkaitan dengan tugas sehari-hari humas. Jadi ada beberapa kecenderungan antara tugas sehari-hari dan kenyataan yang ada. Jadi ketika permasalahan itu terjadi karena adanya kesenjangan antara kenyataan, harapan dan kenyataan. Jadi yang pertama itu kan menyampaikan informasi dari sekolah ke masyarakat, itu peran tugas sehari-hari masyarakat. Lalu permasalahan yang terjadi itu kenyataannya bahwa kurangnya pemahaman tentang pengelolaan hubungan sekolah. Jadi humas itu sendiri juga jika mereka tidak memahami tentang pengelolaan, maka mereka akan terjadi suatu masalah, yaitu miskomunikasi. Lalu yang kedua itu tugasnya adalah tugas humas tadi kan menyelenggarakan hubungan yang baik dengan masyarakat dan media massa.
Lalu permasalahan yang terjadi bahwa kurangnya komunikasi antara warga sekolah dan warga masyarakat. Jadi humas yang dihadapi humas itu sendiri, jikalau mereka tidak mengerti pemahaman dan lain sebagainya, maka mereka juga kurangnya berkomunikasi antara sekolah, warga sekolah dan masyarakat. Jadi masyarakat itu acuh tak acuh terhadap sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Lalu yang kedua adalah melakukan tugas studi dan analisis. Jadi permasalahan yang dihadapi itu SDM, sumber daya manusia humas yang tidak profesional. Jadi ketika humas itu sendiri dijalankan oleh orang yang tidak profesional, maka dari tugas sehari-hari yaitu melakukan studi dan analisis itu tidak akan berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir itu menyampaikan fakta-fakta dan pendapat. Jadi dari tugas menyampaikan suatu fakta-fakta dan itu humas yang ditunjuk itu tidak berani mengungkapkan suatu fakta atau juga dijadikan oleh boneka oleh pemimpin untuk menutupi informasi yang dianggap buruk atau menjadi citra buruk sekolah. Jadi permasalahan yang terjadi di sekolah ditutupi oleh humas itu sendiri dengan bekerja sama dengan pemimpin. Contohnya ya kan, jadi itu sebuah permasalahan yang terjadi dihadapi oleh humas saat ini, ya kan. Jadi sepatutnya juga bahwa humas itu harus memiliki integritas, yang dipilih itu harus memiliki integritas dan memiliki kejujuran yang penting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dan lain sebagainya, mungkin kritik, saran bisa dapat kalian beri di komentar ya kan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home. Gaji suami itu